coba jelaskan gimana cara menginput saldo awal di program XAI. Oke, saya coba kasih tahu dulu dari menu accounting. Di sini ada namanya kode perkiraan. Oke. Sebelumnya di sini posisi kode perkiraan atau COA-nya harus disusun terlebih dahulu. Oke, ini contohnya di aset, ini di kewajiban, ini di modal, income, ini ada cost, ini ada operational expense, ada other income dan other expense. Oke, sebelumnya ini harus disusun terlebih dahulu. Kemudian saya coba contohkan, saya input saldo awal atas kas dan bank. Saya masuk ke transaksi jurnal. Oke, saya pilih di sini. Contohnya saya akui saldo awalnya di tanggal 14. Saya pilih jurnal remark sebagai contoh. Saya isi remarknya saldo awal kas dan bank. Oke. Kemudian saya pilih di sini GL account-nya. Contohnya kas kecil. Saya masukkan sebagai debit misalnya 1 juta. Saya add. Kemudian saya masukkan kas owner sebesar 25 juta. Saya add juga kembali. Kemudian saya input untuk bank, ini ada BCA. Misalnya ada 3 juta. Kemudian untuk di bank mandirinya misalnya ada 10 juta. Selanjutnya di bank BNI saya input misalnya ada 15 juta. Oke. Kemudian saya cari lawannya itu kreditnya sebagai modal disetor. Oke, saya klik aja di kredit, dia otomatis ngebalance-kan. Saya pilih add. Oke, maka posisi transaksi jurnal sudah balance. Saya simpan saja. Oke, saya harus lakukan tutup periode dulu. Oke, saya tutup periodenya dulu agar bisa melakukan transaksi jurnal. Oke, sudah selesai transaksi postingnya. Saya simpan kembali, maka sudah selesai untuk saldo awal kas dan bank. Selanjutnya saya gimana cara menginput saldo awal atas produk. Oke, atas persediaan tidak bisa dilakukan di transaksi jurnal. Ada modul tersendiri yaitu dari menu inventory kita masuk sebagai transaksi stock of name. Oke, saya pilih dulu stock of name account-nya, saya masukkan ke saldo awal produk. Saya akui juga di tanggal hari ini. Sebagai contoh, saya ambil beberapa tipe, misalnya TV LED Samsung, ada 10 piece, dengan price unitnya atau modalnya berapa, misalnya 1.500.000. Oke, dengan total 15 juta, saya add. Kemudian saya pilih lagi barang selanjutnya, contohnya TV LED Samsung 32 inch, misalnya ada 20 piece, misal modalnya 2.100.000. Saya add kembali. Saya contoh 2 produk saja. Kemudian saya simpan. Ya, inilah cara input saldo awal produk. Oke, untuk selanjutnya saya coba masukkan saldo awal atas nilai utang dan piutang. Oke, saya masuk ke menu accounting. Di sini ada namanya saldo awal hutang dan piutang. Misalnya saya masukkan dulu saldo awal untuk piutang, maka saya pilih customer. Saya cari customernya. Misalnya UD Dewi Tunggal. Saya proses. Saya masukkan nomor invoice-nya, misalnya 12.01.20. Oke, tanggal invoice-nya misalnya di hari ini juga,
Ini text invoice number tidak perlu diisi, langsung saja isi ke credit amount. Misalnya totalnya ada 40 juta atas piutangnya. Kemudian ini jatuh temponya tinggal diisi. Jika sudah, langsung add saja. Oke. Maka sudah selesai untuk input nota piutang saldo awal atas Dewi Tunggal. Jika ada customer selanjutnya, tutup aja. Masuk kembali, pilih customer kembali, cari nama yang lain. Contohnya Rian Abadi. Saya proses. Misalnya nomor nota 340910. Tanggalnya sama. Saya langsung input nominalnya, misalnya 2 juta rupiah. Jatuh temponya saya anggap tetap, saya langsung add. Oke, maka saldo awal utang piutang untuk customer sudah selesai. Selanjutnya saya coba untuk saldo awal supplier atau hutang. Saya cari nama supplier saya, misalnya Asian Pacific. Saya proses. Nomor nota misalnya 05 kali 1. Oke. Tanggal invoice-nya misalnya di hari ini juga saya akui. Misalnya nominal hutang saya 20 juta. Saya add. Oke. Misalnya cuma satu aja saldo awal atas hutang. Oke. Maka sudah selesai. Untuk selanjutnya, untuk nilai aset, saldo awalnya saya bisa tentukan dari pembelian. Oke. Saya pilih transaksi pembelian faktur. Oke, saya pilih new. Oke, saya bisa input dari transaksi pembelian. Akan tetapi, saya harus tentukan dulu di produk, master produk, nama-nama aset yang saya punya. Misalnya, saya bikin kode auto. Misalnya, mobil pick up. Oke, kemudian di accountingnya saya tentukan semuanya ke sandi kendaraan. Oke, saya copy saja. Oke, kemudian untuk pengaturan tipe produknya ini harus dicentang fix asset agar bisa dilakukan penyusutan depresiasinya. Jika sudah selesai, ini saya simpan. Saya kembali ke purchase. Saya lakukan pembelian. Sebagai contoh, saya buat supplier baru. Contohnya cash. Oke. Saya pilih supplier cash. Oke, kapan saya beli? Misalnya di hari ini juga. Kemudian saya langsung pilih produknya, yaitu mobil pick up. Oke. Berapa nominal belinya? Misalnya 200 juta. Oke, saya add. Kemudian saya simpan. Oke. Cara yang sama dilakukan untuk produk-produk aset yang lain. Misalnya komputer. Kemudian untuk ATK bisa seperti itu caranya. Oke. Jika semua saldo awal sudah selesai, saya tutup. Saya masuk ke menu accounting. Kemudian saya pilih laporan neraca. Saya centang periode 1 di hari ini, oke, di tanggal ini. Kemudian saya cari report stylenya sebagai RPBSD sebagai contoh. Kemudian saya pilih T-style. Kemudian saya print. Oke, ya, maka neraca awalnya sudah muncul atas yang kita input. Di sini tertera kasnya, bank, persediaan. Kemudian kendaraan saya juga muncul, di kewajiban juga sudah muncul hutang usaha, kemudian di modalnya juga sudah muncul. Inilah cara menginput saldo awal di program XAI dan melihat neracanya.